Oke, hari ini kita bakalan bahas tentang gimana cara bikin footage drone-mu jadi jauh lebih sinematik. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja saya masuk ke tips yang pertama. Tips yang pertama yaitu motion blur. Coba kamu perhatikan footage drone ini. Ketika melewati obstacle-nya, kamu bisa melihat kalau di samping-samping ini itu seakan ada blur dan gambarnya nggak ketangkep. Nah, ini yang dikenal dengan istilah motion blur. Nah, menurut saya kenapa kalau motion blur ini penting pada setiap footage yang kamu punya? Karena motion blur ini akan memberikan efek real dan nyata pada mata penonton. Sehingga itu yang bakalan membuat penonton jadi lebih engage kepada videomu. Serta adanya motion blur pada drone, pada footage drone-mu ini membuat footage pada drone itu terlihat jadi jauh lebih cepat. Dan itu bisa membuat kesan dinamis dan membuat footage drone-mu jadi terlihat lebih sinematik dan dramatis. Nah, pertanyaan simpelnya sekarang adalah bagaimana caranya membuat motion blur ini? Motion blur ini dikontrol dengan yang namanya shutter speed. Shutter speed itu angka 1/30, 60, 1/100, dan sebagainya. Sama seperti kamera pada drone, kamu juga bisa mengatur shutter speed-nya ini. Biasanya yang selalu pakai adalah aturan 2 kali fps, di mana kita menentukan angka shutter speed itu berdasarkan angka fps yang kita pilih. Nah, contohnya untuk footage ini tuh saya shoot di 30 fps, sehingga saya pakai minimal di 1/60 untuk shutter speed-nya. Nah, semakin kecil angka shutter speed ini, maka motion blur-nya juga bakalan semakin banyak. Nah, panduan paling simpel untuk memunculkan motion blur adalah dengan mengikuti aturan 2 kali fps. Atau terkadang kalau dalam drone aturan 2 kali fps ini masih belum kelihatan motion blur-nya, kamu boleh turunkan lagi untuk shutter speed-nya hingga menyamai dengan fps yang kamu punya. Contohnya 30 fps, berarti kita pakai shutter speed di 1/30. Oke, next tips adalah jangan takut untuk fly low. Mungkin bagi sebagian orang yang baru start ngedrone atau di awal-awal sama seperti yang saya rasakan, ketika terbang rendah itu rasanya hati itu nggak tenang dan deg-deg gitu, deg-degan, nervous, nggak tenang. Jadi kita mau terbangnya tinggi karena di atas itu sedikit obstacle-nya. Jadi takut untuk explore terbang di altitude yang cukup rendah. Nah, sebenarnya kamu nggak perlu takut untuk fly low karena kita tahu pada sistem-sistem drone sekarang itu ada yang namanya teknologi obstacle avoidance. Jadi kalau kamu misalnya nih kamu masih takut, ya kamu nyalakan aja si safety-nya atau obstacle avoidance-nya itu ketika fly low. Jadi ketika nggak sengaja kita mau hampir menabrak sebuah objek atau obstacle, itu dia bakalan ngerem secara otomatis. Ini bisa kamu gunain juga untuk fiturnya, cuman tergantung hatimu aja seperti apa. Jangan takut untuk fly low, karena ketika kamu fly low itu bisa membuat sebuah efek yang kelihatannya drone itu jadi punya kecepatan yang lebih tinggi. Nah, itu bisa kamu dapatkan dengan footage ya ketika kamu syuting dengan drone dengan fly low. Oke, tips ketiga yaitu kembali ke golden hour. Ini tentang waktu syutingmu, karena ini sangat berpengaruh. Kita tahu kalau drone seperti ini itu satu baterai itu bisa tahan kurang lebih selama 26 menit sampai 30 menit untuk satu flight untuk drone saya yang ini DJI Mavic Air 2. Jadi kita mau pastikan itu diterbangkan pada waktu yang tepat. Dan menurut saya waktu yang tepat ketika kamu mendapatkan gambar yang lebih sinematik itu kamu bisa terbangkan pada golden hour, entah itu pada sunrise ataupun sunset. Ya, kenapa kok kita wajib untuk shoot di golden hour? Karena horizon di sekitar matahari itu bisa munculin warna-warna yang sangat menarik. Contohnya bisa munculin warna kuning atau orange, atau sometimes mungkin bisa munculin warna ungu juga. Ini bikin warna dalam footage-mu itu jadi lebih menarik, sehingga ketika grading nanti nggak perlu ribet-ribet amat, udah bisa munculin warna-warna yang keren. Nah, ini salah satu tips juga ketika kamu syuting, yaitu pemilihan waktu syutingmu. Nah, sebagai perbandingan, coba deh kamu tonton footage ini. Ini footage yang saya shoot pada siang hari, dan ini footage yang saya shoot pada golden hour. Kamu bisa lihat perbandingannya kan. Ketika pada siang hari terlihat langitnya lebih blow out, flat, dan nggak ada kesan apa-apa. Sedangkan pada sore hari bisa memunculkan warna orange ataupun kuning, itu jadi jauh lebih menarik dan bikin footage itu jadi jauh lebih cantik. Kalau terpaksa pun kamu nggak bisa syuting pada sunrise atau sunset, solusi saya adalah kamu jangan syuting pada jam-jam di siang hari. Contohnya ketika matahari posisinya pada di atas banget, itu bikin cahaya jadi flat banget, flat parah. Jadi itu nggak ada kontrasnya dalam footage-mu. Jadi lebih baik menurut saya kamu shoot
kalau terpaksa nggak bisa pada sunrise atau sunset, ya kamu shoot. Jadi mungkin di jam-jam menjelang sore atau jam-jam setelah sunrise. Oke, lanjutin ke tips 4, yaitu screen direction. Ini mengenai bagaimana objek itu bergerak pada footage-mu. Contoh paling sederhana yang pernah saya buat adalah seperti ini. Nah, ketika pada footage pertama, mobil itu masuk dari daerah kanan. Sehingga ketika footage selanjutnya, itu mobil harus keluar dari sisi kiri dari footage-nya. Nah, dengan kayak gini, itu secara logika, itu lebih masuk akal. Secara continuity pun juga jadi lebih masuk akal, sehingga membuat footage kita itu terlihat lebih profesional dan lebih nyata. Nah, hal simpel seperti ini tuh harus kamu perhatikan juga, karena ini pengaruhnya cukup besar ketika kamu syuting nantinya. Ketika kamu bikin karya, ini cukup besar pengaruhnya. Jadi wajib banget untuk kamu perhatikan ya. Kelima atau tips terakhir ini akan membahas tentang movement. Di sini ketika ngedrone, kamu tuh bisa dapetin berbagai macam movement. Nah, saran saya kamu gunakan 2 atau 3 movement di saat yang bersamaan, minimal 2 movement. Ini akan membuat footage drone-mu terlihat lebih profesional dan lebih cinematic. Nah, contoh paling sederhana adalah seperti di footage ini, di mana saya kurang lebih membuat reveal shot. Di sini saya menggerakkan gimbal kameranya beserta juga dengan si drone-nya. Nah, ini paling sederhana, saya menggunakan 2 movement di saat yang bersamaan. Teman-teman mungkin bisa gunakan 3 movement juga di saat yang bersamaan. Ini memang skill yang dibutuhkan lebih tinggi, lebih lama jam terbangnya baru bisa melakukan ini. Tapi teman-teman perlahan, teman-teman beraniin diri dulu aja, belajar pelan-pelan. Pasti lama-kelamaan juga bakalan terbiasa dengan 2-3 movement di saat yang bersamaan. Nah, teman-teman kalau mau belajar juga bisa cek video saya tentang bagaimana cara saya belajar ngedrone benar-benar dari pemula, awam banget, sampai saya bisa ngerti semua teknik yang dibutuhkan untuk nerbangin drone ini cuma dalam waktu 7 hari dari pemula sampai dengan profesional. Itu ada di atas sini, nanti saya sertakan juga ataupun di sini ya. Teman-teman bisa tonton video itu juga kalau tertarik tentang drone lebih lanjut. Dan itulah dia kelima tips yang bisa saya share pada kesempatan kali ini, yang sebenarnya masih banyak banget yang bisa kita bahas tentang sinematografi pada drone, tentang bagaimana caranya membuat footage-mu jadi jauh lebih cinematic. Apalagi kalau bicarain tentang storytelling pada sinematografi. Nah, hal ini tuh bisa kamu pelajari lengkap pada e-course yang saya bikin, yaitu e-course Cinematography Mastery. Pada e-course ini kamu bakalan belajar tentang sinematografi, bagaimana cara mengambil shot, mulai dari materi yang paling dasar sampai dengan profesional, di mana pengguna kamera ataupun kaum pengguna HP juga nggak perlu khawatir, karena semua materi bakal dibahas lengkap pada e-course ini. Dan menariknya lagi, kamu cukup bayar sekali aja untuk akses seumur hidup. Jadi pastikan kamu cek link yang ada di deskripsi kalau kamu daftar dan tetap tertarik tentang e-course ini. Buruan deh, karena juga ada promo super spesial yang menantimu. Oke, demikian untuk video kali ini. Semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya.